Selamat sore, Ibu Nes dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Vita Mardiandi, NIM 231135403 akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester atau UTS pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Yang akan saya jelaskan mengenai laporan hasil belajar peserta didik kelas 2 SD Kanisius Kota Baru 1. Di sini saya menggunakan kelas 2 dan pelajaran yang digunakan adalah RPP kelas 2, tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dengan muatan mata pelajaran matematika. Kompetensi dasar yang dipakai di sini adalah yang pertama 3.6, menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah 4.6, melakukan pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan aktivitas mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menyebutkan satuan baku untuk ukuran berat, gram, ons, dan kilogram. Yang kedua adalah dengan memahami dan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menghitung dan memecahkan permasalahan berat dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian, dengan diberikannya contoh, peserta didik dapat mengubah dan mengukur berat suatu benda dengan benar. Lalu, analisis situasi karakteristik peserta didik. Hal yang saya lakukan pertama kali adalah mencari profil peserta didik di kelas 2 di SD Kanisius Kota Baru 1. Jumlah peserta didik di kelas 2 ada 13 siswa yang terdiri dari 7 laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian, hal yang selanjutnya saya lakukan adalah profiling peserta didik. Profiling peserta didik di sini yang pertama adalah profiling mengenai latar belakang kebudayaan. Dapat kita lihat di sebelah kiri kita. Di situ ada nama lengkap siswa, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan suku. Di kelas 2 ini terdapat 13 peserta didik. 12 di antara peserta didik tersebut berasal dari Jawa dan 1 peserta didik berasal dari Dili. Kemudian yang sebelah kanan itu terdapat instrumen profiling peserta didik untuk menganalisis gaya belajar peserta didik. Gaya belajar peserta didik yang ada di SD Kanisius Kota Baru terkhusus kelas 2 ada yang pertama adalah gaya belajar dengan visual, gaya belajar dengan audio, dan gaya belajar dengan kinestetik. Ditemukan 2 peserta didik dengan gaya belajar audio, ditemukan 10 peserta didik dengan gaya belajar visual, dan 1 peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Yang selanjutnya adalah tujuan dari dibuatnya laporan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui karakteristik peserta didik, yang kedua profiling peserta didik, yang ketiga adalah profiling gaya belajar peserta didik, yang keempat kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran, yang kelima hasil belajar peserta didik menggunakan RPP yang telah disesuaikan, sehingga pembelajaran dapat dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang peserta didik butuhkan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Lalu hasil belajar yang dinilai. Hasil belajar peserta didik yang dinilai di sini ada 3. Yang pertama adalah sikap atau afektif, yang kedua adalah penilaian pengetahuan atau kognitif, dan yang terakhir penilaian keterampilan atau psikomotor. Nah, penilaian sikap atau afektif. Di sini terdapat 13 peserta didik. Penilaian sikap yang dinilai adalah bekerja sama, percaya diri, dan santun. Dari hasil penilaiannya sudah terlihat nilainya rata-rata A, terdapat 2 siswa yang mendapat nilai B. Kenapa kita bisa menjabarkan nilai tersebut? Sudah ada di dalam RPP, cara untuk penskoran dan mendapatkan nilai akhirnya. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian pengetahuan atau kognitif.
Masih sama, terdapat 13 peserta didik. Penilaian pengetahuan yang dinilai di sini adalah unjuk kerja dalam mengerjakan LKPD dengan benar. Di saat eh, pelaksanaan praktek mengajar di kelas 2, semua siswanya berangkat dan di sini terdapat dua peserta didik yang tidak mendapatkan nilai sempurna, yaitu 95 dan 90. Selebihnya mendapat nilai sempurna atau 100. Kemudian penilaian keterampilan atau psikomotor. Penilaian keterampilan yang dinilai adalah keterampilan dalam mengerjakan LKPD yang sudah diberikan sesuai dengan materi dan instruksi. Penilaian dalam LKPD itu penilaiannya bermacam-macam, ada yang mendapat nilai 95, ada yang mendapat nilai 90, 80, dan 100. Kemudian hasil refleksi pembelajaran dan asesmen. Hasil refleksi pembelajaran dan asesmen yang disimpulkan dari kegiatan pembelajaran terdapat 4. Yang pertama adalah kendala teknis, yang kedua karakteristik peserta didik, yang ketiga adalah penguasaan kelas, yang keempat penilaian dan refleksi. Hasil refleksi pembelajaran dan asesmen yang pertama adalah kendala teknis. Ketika melakukan praktek mengajar, kendala teknis yang dialami oleh saya adalah mengenai sarkas penunjang pembelajaran yang ternyata LCD proyektor di dalam kelas tidak berfungsi dengan baik. Maka kita harus bawa LCD proyektor sendiri yang disediakan oleh sekolah. Karena kita menggunakan media PPT dan media video pembelajaran interaktif yang harus menggunakan LCD dan proyektor. Maka dari itu kita sangat butuh untuk menggunakannya. Yang selanjutnya adalah karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik yang sangat bervariasi di kelas 2 SD Klinis Kota Baru ini membuat kita harus menyesuaikan metode pembelajaran yang beragam, serta sering dilakukan ice breaking agar dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, kemudian membuat media pembelajaran yang menarik dan inovatif untuk membuat peserta didik lebih tertarik dalam pembelajaran. Jadi ketika praktek mengajar kemarin, saya melakukan ice breaking bersama anak-anak dengan menggunakan lagu di sini senang, di sana senang, dan saya melakukan ice breaking itu selama 2 kali agar peserta didik merasa termotivasi dan lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran. Yang selanjutnya adalah penguasaan kelas. Penguasaan dan kemampuan pengelola kelas merupakan hal yang sangat penting bagi seorang guru. Dari kegiatan yang saya lakukan kemarin dalam proses pembelajaran, masih terdapat peserta didik yang kurang fokus dan berjalan berkeliling kelas, serta masih sedikit peserta didik yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang selanjutnya adalah penilaian dan refleksi. Penilaian dan refleksi merupakan bagian paling akhir dalam pembelajaran yang merupakan hal yang sangat penting. Karena melalui hal tersebut kita dapat mengukur kemampuan dan pemahaman siswa. Pada kegiatan pengerjaan LKPD berguna untuk mengetahui kemampuan dan pemahaman peserta didik akan materi yang diajarkan. Kemudian dalam soal evaluasi digunakan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan yang mereka dapatkan terkait materi satuan berat yang sudah dipelajari. Nah, ini adalah hasil soal evaluasi. Soal evaluasi di sini berisikan 10 soal pilihan ganda dengan kisi-kisi dan rubrik penilaian yang sudah saya cantumkan di dalam RPP. Di sini terlihat terdapat 13 peserta didik. Dari 13 peserta didik tersebut yang mendapat nilai sempurna ada 6 orang. Sisanya mendapat nilai di bawah 100. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengimplementasian praktik belajar di kelas 2 materi satuan berat menggunakan pendekatan scientific learning dengan penggunaan model pembelajaran problem based learning atau PBL membawa dampak yang baik pada hasil belajar peserta didik. Hal ini terlihat dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Peserta didik mengikuti pembelajaran secara aktif dan kondusif dalam mengerjakan LKPD serta soal evaluasi dengan baik dan teliti. Terlihat peserta didik juga aktif dalam bertanya ketika mendapatkan sebuah kesulitan mengenai materi yang diajarkan kepada guru. Kemudian melalui hasil dan nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik mampu mengetahui kedalaman pemahaman dan penguasaan materi yang diberikan. Berikut adalah dokumentasi.
Dokumentasi yang pertama adalah proses pembelajaran berlangsung. Jadi, dalam proses pembelajaran berlangsung, beginilah dokumentasi yang didapatkan. Pertama, saya menyampaikan materi. Yang kedua, praktek dengan menggunakan media konkret berupa tanggal satuan. Jadi peserta didik diminta untuk mencoba ke depan, menghitung atau mengkonversikan satuan berat. Yang selanjutnya adalah dokumentasi kegiatan ice breaking dan kegiatan pengerjaan LKPD serta evaluasi. Dalam pengerjaan LKPD yang saya gunakan adalah media dalam bentuk kertas, kemudian peserta didik menempelkan instruksi serta pengerjaan dalam LKPD sudah saya lampirkan ke dalam RPP. Yang selanjutnya adalah dokumentasi hasil angket profiling peserta didik. Di sini saya mengambil 3 sampel. Yang pertama adalah profiling gaya belajar visual, profiling gaya belajar kinestetik, dan profiling gaya belajar auditor atau audio. Yang selanjutnya adalah dokumentasi hasil pengerjaan LKPD. Di sini saya mengambil sampel secara random. Terdapat 3 hasil pengerjaan LKPD siswa dari Nika, Rela, dan Alfa. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi hasil pengerjaan soal evaluasi. Di sini saya juga mengambil sampel secara acak dengan sampel yang saya ambil soal evaluasi yang dikerjakan oleh Ella mendapat nilai 100, yang dikerjakan oleh Alvin mendapat nilai 90, dan yang dikerjakan oleh Seva mendapat nilai 80. Terima kasih atas presentasi yang sudah saya paparkan di dalam video ini. Bila ada kesalahan kata dan kesalahan yang kata tulis atau yang lainnya, saya minta mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat sore.